Coach Sintayong ini cukup konsisten dengan hasil-hasilnya. Nah, dan dia tuh kalau ibarat pelatih ada ini juga, nah saya seneng gitu. Ya, itu apa? Ya berani gitu, berani fight gitu. Ya seperti yang makan Korea itu. Coach, ini gimana makan Korea? No, saya mau, wah, itu langsung. Ya ini tentu adalah tantangan bagi Coach Sintayong, dan feeling saya dia akan menerima. Dia, kalau saya perhatikan, Coach Sintayong ini bukanlah pelatih yang takut, teman-teman. Dan dia bukan pelatih yang khawatir dengan kekuatan dari tim lawan. Bahkan dia selalu mengatakan timnas Indonesia ini punya potensi untuk tembus ke level Asia, dan sekarang kan sudah tembus ke level Asia. Nah, sekarang ini kita ini harus bertahan di level Asia. Caranya bagaimana? Kita harus punya pelatih yang paham potensi dari para pemain kita, yang paham bahwa untuk para pemain Indonesia itu berkembang menjadi pemain-pemain hebat, mereka harus mengandalkan intelijensia. Tangis pecah Patrick Kluivert. Ketua PSSI resmi lantik Sintayong ganti Patrick Kluivert untuk pimpin timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026 round 4. Langit Jakarta sore itu tampak mendung, namun suasananya jauh lebih kelam dari sekadar awan gelap. Dari balik jendela kantor pusat PSSI di kawasan GBK, terlihat sejumlah mobil hitam berhenti satu persatu. Di dalamnya, para petinggi sepak bola nasional duduk dengan wajah tegang. Hari itu menjadi babak baru dalam sejarah timnas Indonesia. Hari yang penuh air mata, harapan, dan keputusan besar yang mengguncang publik sepak bola nasional dan dunia. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang baru beberapa bulan menahodai timnas Indonesia, akhirnya tak kuasa menahan tangis. Ia berdiri di depan ruang media, dengan mata berkaca-kaca, ketika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan keputusan monumental, Sintayong kembali dilantik sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Keputusan ini datang setelah gelombang besar desakan dari para pendukung Garuda yang tidak kunjung reda. Sejak serangkaian hasil kurang memuaskan di bawah asuhan Kluivert, media sosial dan stadion-stadion di seluruh tanah air menggema dengan satu seruan bulat, kembalikan Sintayong. Dalam konferensi pers yang digelar mendadak itu, Erick Thohir tampil dengan ekspresi serius. Di hadapannya, para jurnalis dari dalam dan luar negeri menunggu dengan penuh penasaran. Kami menghormati jasa Patrick Kluivert, ujar Erick membuka konferensi. Beliau adalah legenda sepak bola dunia yang telah memberikan dedikasi besar selama menukangi tim. Namun, setelah mendengarkan masukan dari masyarakat, pemain, dan dewan teknis, kami memutuskan untuk menunjuk kembali Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Ini adalah keputusan demi kepentingan bangsa, demi lolos ke Piala Dunia 2026. Begitu kalimat itu terucap, suasana ruangan menjadi hening sesaat. Patrick Kluivert yang duduk di sisi kanan Erick Thohir menunduk, tampak menahan emosi. Matanya basah, dan sesekali ia mengusap wajahnya dengan tangan. Saat mikrofon diarahkan kepadanya, Kluivert berbicara dengan suara bergetar. Saya mencintai tim ini. Saya mencintai rakyat Indonesia. Tapi saya tahu, ini tentang hati, dan hati rakyat Indonesia memilih Shin. Saya hanya bisa berharap mereka mencapai Piala Dunia dengan semangat besar yang saya lihat setiap hari di latihan. Ujarnya dengan nada sedih namun berjiwa besar. Tangis pecah, bukan hanya dari Patrick Kluivert, tapi juga beberapa staf pelatih yang telah bekerja bersamanya selama beberapa bulan terakhir. Para pemain yang hadir di ruangan itu, termasuk Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, tampak terharu. Mereka menghampiri Kluivert, menyalaminya satu persatu, beberapa bahkan memeluknya. Suasana itu begitu emosional, menggambarkan betapa berat keputusan ini bagi semua pihak, namun juga betapa besar harapan baru yang muncul bersamaan dengan kembalinya Sintayong. Bagi publik Indonesia, Sintayong bukan sekadar pelatih. Ia adalah simbol kebangkitan. Sosok yang menyalakan semangat Garuda hingga bisa menembus batas-batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia mengalami transformasi besar. Disiplin, kerja keras, dan determinasi menjadi pondasi yang membuat skuad Merah Putih kembali disegani di Asia. Tak lama setelah pengumuman resmi itu,
Tagar Welcome Baksi langsung memuncaki trending topik di seluruh platform media sosial. Dalam waktu kurang dari 1 jam, jutaan netizen mengungkapkan kebahagiaan mereka atas kembalinya sang pelatih Korea Selatan. Banyak yang menyebut bahwa keputusan Erick Thohir ini adalah langkah penyelamatan terbaik yang pernah dilakukan PSSI dalam 2 dekade terakhir. Sementara itu, Shin Tae-yong tiba di Indonesia dengan penerbangan khusus dari Seoul. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, ia disambut oleh lautan manusia yang membawa bendera merah putih dan poster bertuliskan, "Welcome home, Coach Shin." Tangis haru terlihat di wajah banyak pendukung yang rela menunggu sejak pagi. Beberapa di antaranya bahkan berteriak, "Terima kasih sudah kembali, Coach. Bawa kami ke Piala Dunia." Shin Tae-yong, dengan wajah tegas namun mata yang berkaca, hanya menunduk sambil menangkupkan tangan. "Saya tidak pernah meninggalkan hati saya dari Indonesia," katanya singkat kepada awak media. "Saya kembali bukan untuk nostalgia. Saya kembali untuk menyelesaikan apa yang belum selesai, membawa Indonesia ke Piala Dunia." Kalimat itu langsung menjadi kutipan utama di berbagai media internasional. BBC menulis headline, "Shin Tae-yong Returns. Indonesia Rekindles Hope for 2026 World Cup Dream." Media Korea Selatan seperti Yonhap News dan KBS juga menyoroti kembalinya sang pelatih dengan penuh kebanggaan. Bahkan, pelatih-pelatih Asia lain seperti Hajime Moriyasu, Jepang, dan Paulo Bento, Korsel, memberikan ucapan selamat dan menyebut langkah Indonesia ini sebagai keputusan berani dan penuh visi. Di sisi lain, Patrick Kluivert resmi dilepas dengan penuh hormat oleh PSSI. Dalam pidato perpisahannya, Erick Thohir menegaskan bahwa hubungan mereka tetap baik. Patrick datang dengan niat tulus. "Kami akan selalu menghargai dedikasi dan profesionalismenya. Tapi sepak bola adalah soal momentum dan rasa. Rakyat Indonesia ingin melihat Shin kembali, dan kami menghormati itu." Kluivert sendiri mengaku bahwa meski hatinya hancur, ia memahami bahwa keputusan ini untuk kebaikan tim. "Saya menangis bukan karena kecewa, tapi karena saya tahu betapa besar cinta bangsa ini pada sepak bola. Saya melihatnya sendiri di mata pemain dan supporter. Indonesia punya sesuatu yang istimewa. Mereka pantas punya pelatih yang bisa menyentuh hati mereka. Dan itu Shin," ujarnya sebelum meninggalkan Jakarta menuju Amsterdam. Di tengah suasana haru itu, PSSI langsung menggelar rapat darurat bersama Shin Tae-yong untuk membahas persiapan laga krusial melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 4. Shin langsung tancap gas. Ia memanggil kembali asisten lamanya, Kim Jae-hong dan Choi In-chul, serta sejumlah pelatih fisik dari Korea Selatan. Dalam waktu 48 jam, latihan tertutup pertama diadakan di Stadion Madia Senayan. Atmosfer di sesi latihan itu benar-benar berbeda. Sorakan dan semangat pemain kembali terasa. Asnawi, Marcelino, Elkan Bagot, hingga pemain naturalisasi seperti Jordi Amat dan Mitchell Baker tampak berlatih dengan antusias tinggi. Beberapa jurnalis yang diizinkan meliput menggambarkan suasana latihan itu seperti mesin perang yang kembali hidup. Shin Tae-yong berdiri di tengah lapangan dengan peluit di leher dan ekspresi serius. Ia berteriak dalam bahasa campuran Korea-Inggris, memberi instruksi keras, bahkan beberapa kali menghentikan sesi hanya untuk memperbaiki detail posisi pemain. "No relax. Every ball counts. Remember, we fight for 270 million people." Serunya lantang, membuat suasana latihan seolah medan perang. Ketegasan itu membuat banyak pemain kembali merasa terinspirasi. Marcelino mengaku dalam wawancara singkat, "Coach Shin beda. Dia nggak cuma ngatur taktik, tapi bikin kami percaya diri lagi. Kami tahu dia keras, tapi kerasnya buat kebaikan tim." Tangis pecah Patrick Kluivert. Ketua PSSI resmi lantik Shin Tae-yong ganti Patrick Kluivert untuk pimpin timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026 Round 4. Langit Jakarta sore itu tampak mendung. Namun suasananya jauh lebih kelam dari sekadar awan gelap. Dari balik jendela kantor pusat PSSI di kawasan GBK, terlihat sejumlah mobil hitam berhenti satu persatu. Di dalamnya, para petinggi sepak bola nasional duduk dengan wajah tegang. Hari itu menjadi babak baru dalam sejarah timnas Indonesia. Hari yang penuh air mata, harapan, dan keputusan besar yang mengguncang publik sepak bola nasional dan dunia. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang baru beberapa bulan menahodai timnas Indonesia, akhirnya tak kuasa menahan tangis. Ia berdiri di depan ruang media, dengan mata berkaca-kaca, ketika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan keputusan monumental, Shin Tae-yong kembali dilantik sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Keputusan ini datang setelah gelombang besar desakan dari para pendukung Garuda yang tidak kunjung reda.
Sejak serangkaian hasil kurang memuaskan di bawah asuhan Kluivert, media sosial dan stadion-stadion di seluruh tanah air menggema dengan satu seruan bulat, kembalikan Shin Tae-yong. Dalam konferensi pers yang digelar mendadak itu, Erick Thohir tampil dengan ekspresi serius. Di hadapannya, para jurnalis dari dalam dan luar negeri menunggu dengan penuh penasaran. Kami menghormati jasa Patrick Kluivert, ujar Erick membuka konferensi. Beliau adalah legenda sepak bola dunia yang telah memberikan dedikasi besar selama menukangi tim. Namun, setelah mendengarkan masukan dari masyarakat, pemain, dan dewan teknis, kami memutuskan